Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu melanjutkan kajian min wasayas salaf lisyabab, di antara wasiat-wasiat para salaf untuk para pemuda. Kita masuk pada wasiat yang ke-12. Kita masuk pada wasiat yang ke-12. Al-wasiyatu tsaniyatu asyarah. Wasiat yang ke-12. Tafadhol baca. Bismillah. Dari Al-Firyabi rahimahullah, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah salat, kemudian menoleh kepada anak-anak muda dan berkata, jika kalian tidak sholat hari ini, lalu kapan? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah memberi nasihat yang agung kepada anak-anak muda, agar mereka memanfaatkan masa muda mereka dalam ketaatan kepada Allah. Jika anak muda tidak memanfaatkan masa mudanya untuk sujud kepada Allah, maka dia akan melemah dan masuk ke fase kehidupan yang dia ingin sujud di dalamnya. Akan tetapi tidak mampu karena kekuatannya yang melemah, atau karena menderita penyakit tertentu sehingga tidak bisa sujud. Karena itu Sufyan berkata, jika kalian tidak sholat hari ini, lalu kapan? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Mengenai peringatan ini sudah disebutkan di awal muqaddimah buku ini, di mana Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan bagaimana pentingnya masa muda. Karena di masa muda itu fisik seseorang itu di saat seperti itu dia memiliki fisik yang kuat, kemudian pendengaran yang masih awas, kemudian juga penglihatan yang masih terang, pemikiran yang cerdas, mudah menghafal, cepat ingat, banyak hal yang mendukung terkait dengan masalah ini, ikhwah, di masa muda. Seperti beliau menyebutkan saking pentingnya masa ini, beliau menyebutkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas terkait tentang 5 hal sebelum jaga yang 5, sebelum datang yang 5. Di antaranya syababaka qabla haramik. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena di masa muda itulah seorang banyak bisa berbuat. Ketika dia beribadah, dia bisa beribadah dengan sempurna. Karena di saat itu fisiknya ya masih bagus, fisiknya masih kuat. Dia bisa sujud dengan sempurna, dia bisa ruku dengan sempurna. Bahkan dia bisa tasyahud sempurna dengan kaifiat yang sempurna. Beda halnya di saat seorang itu sudah mulai tua. Bahkan ada kita lihat
untuk menekuk lututnya saja dia sudah susah. Untuk merukuk, menekukkan pinggang sudah susah. Apalagi tasyahud dengan dengan mendirikan telapak kaki yang sebelah kanan dan ujung jarinya dihadapkan ke kiblat. Itu sudah susah, ikhwah. Demikian, ikhwah. Dia bisa duduk iftirosh saja sudah alhamdulillah. Tapi ketika kita masa muda, disitulah masa yang kita bisa melaksanakan solat dengan kaifiat yang sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Kita yang masih belum ada masalah di fisik kita, memang belum begitu merasakan betapa nikmatnya ketika kita solat dengan sempurna. Tapi orang-orang yang sudah mulai susah untuk sujud, ya susah untuk ruku, terkadang berdiri saja sudah kesulitan, barulah mereka merasa betapa nikmatnya ketika seorang itu sujud dengan sempurna. Betapa nikmatnya tasyahud, apakah iftirosh, apakah tawarruk, dengan sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Di situ baru terasa betapa nikmatnya, ikhwah. Bahkan berapa banyak orang-orang yang ingin seandainya masa dia fisiknya kuat, dia ingin sujud sebagaimana yang diinginkan Rasulullah SAW, yang diajarkan Rasulullah SAW. Demikian, ikhwah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, ikhwah, Sufyan Ats-Tsauri ketika mengatakan, kalau enggak pas masa muda ini kalian melakukan sholat, ya, terus kapan lagi kalian bisa melakukannya? Apakah menunggu masa tua? Karena memang banyak para pemuda ini merasa bahwasanya dia yakin kalau dia masih memiliki usia. Misalnya dia usianya sekarang 30 tahun. Dan dia membaca ataupun mendengar sabda Nabi SAW, A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalla ma yajuzu dhalik. Usia umatku antara 60 ke 70 dan sedikit yang bisa melewati 70. Sementara dia merasa 30, berarti masih ada jatahnya. Ikhwah, sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya lebih banyak orang yang meninggal ketika muda ketimbang meninggal ketika usia tua. Buktinya ketika kita bertemu dengan famili, terutama di hari raya, lebih banyak anak muda atau lebih banyak orang tua? Hah? Lebih banyak orang tua apa anak muda pada saat itu? Ketika kita kumpul misalnya. Kalau antum hitung-hitung, banyak orang tua atau anak muda? Antum gak pernah kumpul. Hah? Lebih banyak orang tua? Nah itu terbalik kali. Kalau lebih banyak orang tua bakal punah itu generasinya. Ikhwah, kalau kita hitung-hitung, anak muda itu kan dari mulai bayi. Begitu. Yang tua-tua nanti, ya berapalah paling yang tua-tua. Itu kan artinya begitu dia masuk masa muda, belum sampai tua, meninggal, kan itu artinya. Kalau seandainya yang muda-muda itu sampai masa tua, tentunya yang tua-tua bakal banyak. Ya kan? Justru karena nggak sampai tua lah mereka, makanya orang tua sedikit. Karena mereka meninggal muda. Itu, ikhwah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, fa illam tusallul yaum, kalau nggak sekarang kalian, kapan lagi kalian mau sholat? Demikian. Yang namanya malaikat maut itu tidak melihat tidak melihat usia. Anak muda mati, orang tua mati, orang miskin mati, orang kaya mati, apalagi yang mati, semua mati. Yang belum lahir pun ada yang mati. Demikian, ikhwah. Makanya dalam masalah ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jangan tunggu lagi nanti. Jangan tunggu nanti. Kita tidak tahu berapa usia yang Allah takdirkan kepada kita. Itulah yang diinginkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Juga sudah kita singgung bahwasanya seorang yang muda pahalanya lebih besar kalau dia taat kepada Allah ketimbang orang yang sudah tua. Dan banyak hal yang sudah kita pelajari di muqaddimah terkait dengan keistimewaan taat kepada Allah ketika masa
masa muda. Demikian ikhwah. Jadi di sini Sufyan Ats-Tsauri dia katakan kana Sufyan Ats-Tsauri yusalli tsumma yaltafitu ila syabab. Sufyan Ats-Tsauri salat dan dia melihat ke arah anak muda. Fa yaqulu idza lam tusallul yaum famata. Kalau enggak sekarang kalian salat ya kapan lagi? Soalnya di sini Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan terkait dengan kesempurnaan salat ketika seorang itu berada di masa muda. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, lanjut yang ke-12. Bismillah. Apa yang diriwayatkan dari Rabi'ah bin Kulsum rahimahullah, dia berkata, Al-Hasan rahimahullah melihat kepada kami sedangkan kami anak-anak muda mengelilinginya. Lalu dia berkata, wahai anak-anak muda, tidaklah kalian merindukan para bidadari? Ini merupakan nasihat yang indah dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia mengingatkan anak muda terhadap nikmat surga, kenikmatan dan kesenangan yang ada di dalamnya, yang diantaranya adalah bidadari-bidadari yang elok. Hal itu untuk memperbarui semangat dan kerinduan kepada surga dan kenikmatannya. Jika hal ini tertanam di dalam hati anak muda, maka ia akan mendorongnya sesudah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal akhirat dan berusaha dengan serius padanya. Allah taala berfirman, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang dia adalah orang mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya diberi balasan baik. Al-Isra ayat 19. Al-wasiyatu tsalisat asyarah. Tsalisah asyarah. Wasiat yang ke-13. Yaitu yang diriwayatkan dari Rabi'ah bin Kuthum. Maja'a an Rabi'ah bin Kuthum annahu qala, dia berkata, nadhara ilaina Hasan. Hasan melihat ke arah kami. Hasan yang dimaksud yaitu Hasan Al-Basri. Wa nahnu haulahu syababun, dan kami waktu itu berada di sekitar dia, duduk di sekitar beliau, mengelilingi beliau, anak-anak muda umumnya. Faqala, beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, ama tashtaquna ila hurin 'ain, tidakkah kalian rindu dengan para bidadari? Tidakkah kalian rindu pada bidadari? Hadzal tifatun badi'un minal Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yudzakiru fi syabba bina'imil jannah. Di sini apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, di mana beliau memberikan semangat dengan mengingatkan surga dan para bidadarinya untuk para pemuda-pemuda, untuk penghuni-penghuni surga. Mengapa Imam Hasan Al-Basri mengingatkan bidadari di surga? Padahal begitu banyak nikmat-nikmat surga. Karena ikhwah, surga itu sesuai dengan kebiasaan atau apa yang biasa dinikmati oleh orang-orang yang semasa dia di dunia. Ya. Ada yang suka dengan keindahan alam, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tajri min tahtiyal anhar. Tajri min tahtiyal anhar, di mana surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka yang suka dengan bangunan, di surga itu ada istana-istana terkhusus untuk para pemuda. Umumnya mereka suka dengan wanita, anak-anak muda. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apa kalian tidak rindu dengan para bidadari-bidadari surga? Artinya di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kalian rindu dengan para bidadari surga, ya segera raih dia dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Di sini ama tashtaquna ila hurun 'ain, tidakkah kalian rindu dengan hurun 'ain?
Hurun in biasanya kita hanya mengartikan bidadari kalau hurun in. Hurun in itu ikhwah, hur itu artinya ain artinya mata, hur itu bulat yang bermata jeli. Demikian. Bukan yang bermata jeli ya, beda. Beda yang bermata jeli dengan yang mata jeli. Bermata jeli artinya matanya itu indah. Karena memang kalau kita bertemu bertatapan wajah, yang pertama kita lihat terlihat kita adalah matanya. Ya, ketika kita bertatapan dengan seseorang, yang pertama adalah kontak, eyes contact, artinya mata dengan mata. Demikian ikhwah. Dan itu merupakan kesan pertama. Kalau kita lihat matanya indah, maka kita katakan matanya indah. Itu ikhwah. Dan hurun ain adalah para bidadari, dikatakan hurun ain karena mereka yang bermata indah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Dukhan ayat 54, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dan demikianlah kami nikahkan dia dengan hurun 'ain. Apa yang dikatakan hurun 'ain? Al-hur, hur adalah jam'u hawra. Jamak daripada hawra artinya hiyallati yakunu biyadu 'ainuha syadidul biyad wa sawaduhu syadidus sawad. Artinya hurun 'ain, hur artinya mereka, yaitu seorang yang memiliki mata yang putihnya sangat putih dan hitamnya sangat hitam. Al-ain artinya ainani wasi'atul ain. Al-ain artinya matanya bulat. Ya, matanya bulat. Kan beda ikhwah. Beda indahnya seorang yang memiliki mata sipit dengan mata, bahasa kita apa ya, mata bulat itu? Belok. Nah, belok ya, mata belok. Seperti mata orang-orang Arab, orang-orang India. Dia bulat. Seperti mata sapi itu kan termasuk belok kan? Demikian. Dia bermata belok. Apabila seorang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum memiliki mata yang hitamnya itu sangat hitam, kemudian putihnya itu sangat putih. Jadi pada para bidadari itu matanya sudah bulat dan dia bola matanya itu hitam. Nggak ada warna biru. Ya, nggak ada dibuat warna biru. Kemudian ada yang buat bola matanya itu seperti dibuat batik-batik begitu ikhwah. Ya. Ternyata yang indah itu sebagaimana indahnya mata para bidadari. Hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih. Kalau kita kan ada juga putih matanya, tapi kan bercampur dengan merah-merah. Banyak kali sudah urat-uratnya itu. Demikian ikhwan, enggak indah lagi ditengok ini macam sungai sedang banjir kemarin itu. Banyak kali urat-uratnya. Demikian, tapi kalau ini bersih, matanya bersih. Itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang hurun ain. Biasanya kan kalau kita mengartikan hurun ain artinya bidadari. Padahal hurun ain ini lebih menjelaskan masalah mata si wanita penghuni surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, innalil muttaqin mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atrobah. Sesungguhnya untuk orang-orang muttaqin mafazan hadaiqa wa a'naba. Kebun inab, wa a'naba artinya anggur, kebun-kebun anggur, wa kawa'ib atrobah. Ka'ib ikhwah, itu adalah, ini juga disebutan untuk bidadari. Kawaib atrobah juga sebutan untuk bidadari. Ka'ib maksudnya almar'atul jamilatu allati baroza sadayaha. Yang dikatakan wanita yang ka'ib yaitu wanita yang cantik jelita yang dadanya montok. Nah itu dia. Jadi bukan yang lepes. Ya. Yang dadanya montok. Kemudian wa atrab al-mutaqaribatu fissin, yang usianya masih muda, ya berdekatan, yang masa berdekatan. Jadi di surga nanti ikhwah tak ada nenek-nenek, nggak laku nenek-nenek di surga, ya nggak laku nenek di surga. Ada seorang ibu
Ya, seorang nenek bertanya kepada Rasulullah, apakah aku masuk surga? Enggak ada nenek-nenek masuk surga, kata Rasulullah. Ya karena memang yang nenek-nenek itu ketika dia masuk surga, ya berubah menjadi seorang wanita yang masih muda. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Mengapa Allah menceritakan ini? Sampai memberikan sifat ataupun ciri fisik para bidadari wanita penghuni surga, agar semua kaum muslimin itu semangat untuk mendapatkan surga. Demikian. Semangat untuk mendapat. Antum kan pingin nggak antum dapat bidadari? Coba yang nggak kepingin aja tunjuk tangan tuh. Yang nggak kepingin aja coba. Nah, kan nggak ada lah saya kira ikhwah. Ya. Jadi di sini Sufyan Ats-Tsauri sebenarnya mengingatkan, anak muda, apa kalian tidak suka, nggak kepingin bertemu dengan para bidadari surga? Artinya mau nggak kepingin bidadari? Kalau kalian kepingin ya silahkan masuk surga. Tapi untuk masuk surga itu perlu perjuangan. Dengan demikian ikhwah, kalau ada target, ya kan kita sebagai kaum laki-laki, ya kan kalau ada yang kita cintai, tidak masalah, gunung tinggi kudaki dan lautan kuseberangi, begitu biasanya kan? Enggak. Ya udahlah kalau enggak. Demikian, kan itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya para bidadari itu juga harus diraih. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri fisik yang detail, ya. Matanya disebutkan, fisiknya disebutkan. Kemudian ikhwah, dalam Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam soal Waqiah ayat 35 ya sampai 37, Allah mengatakan inna ansya'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami itu menciptakan secara langsung. Artinya kami menciptakan bidadari itu langsung kami ciptakan. Faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka abkara, perawan. Uruban atroba. Uruban atroba artinya ikhwah, dia senantiasa perawan. Atroba seperti yang di atas, yaitu mereka yang memiliki fisik yang montok. Jadi dia nggak langsing ikhwah. Ya, bukan langsing kurus semampai, nggak begitu pula surga bidadari. Dia badannya berisi, tangan bukan terlalu berisi juga ya, bukan terlalu berisi, tangannya berisi, kemudian pahanya berisi, itu namanya gendut, bukan berisi. Harus dibedakan antara berisi dengan gendut. Demikian ikhwah. Artinya yang sempurnalah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bukan berarti dia kurus. Jadi kalau lihat tangannya itu udah bagaikan kulit pembalut tulang, gitulah kira-kira. Nah, sekarang kan para akhwat itu senang dengan yang kurus-kurus kan. Yang kurus-kurus. Bidadari nggak kurus, yakin. Demikian. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lam yatmishunna insum qablahum walajan. Di mana para bidadari ini tidak pernah disentuh sebelumnya, baik manusia maupun jin. Tidak pernah disentuh sebelumnya baik manusia maupun jin. Artinya mereka itu memang masih benar-benar perawan, benar-benar tidak pernah disentuh siapapun. Di sini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau sudah kalimat sentuh dan objeknya adalah wanita, maksudnya apa? Artinya hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Demikian, ya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh kaum wanita. Menyentuh di sini yang bisa membatalkan wudu yaitu melakukan hubungan suami istri, bukan sekedar bersinggungan atau bersentuhan. Allahu a'lam bis-shawab. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa hadza yunfi qaulu man qala innal muradu zaujat allawati yansha'uhunna Allah fil jannah zaujatuhum fid dunya. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud para bidadari surga itu bukan istri-istri, bukan para istri yang di dunia, bukan mereka. Mereka lain lagi. Yang Allah ciptakan langsung, Allah ciptakan dengan fisik yang kita sebutkan tadi, itu memang
memang Allah ciptakan si wanita bidadari ini untuk penghuni surga. Dan itu selain daripada istri yang ada di dunia. Jika mereka masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ada juga yang mengatakan uruban atroba. Uruban artinya ikhwah al-ghanzat wal mutahabbibat ya azwajihinna, yaitu wanita-wanita yang menarik, yang mencintai suami-suami mereka. Demikian ikhwah. Allah juga menyebutkan tentang para bidadari ini. Dalam surah Al-Waqiah 22-23. Wa hurun 'ain ka'amtsalil lu'lu'im maknun. Dan hurun 'ain, para bidadari yang bermata jeli, ingat bermata jeli, bukan bermata jeli. Pernah saya waktu di Jakarta saya artikan begitu. Tertawa mereka, ibu-ibu tertawa, bermata jeli. Saya nggak tahu kenapa mereka tertawa. Rupanya saya mengatakan bermata jeli. Teringat kita lengkong-lengkong itu kan jeli. Bermata jeli, beda jeli dengan jeli. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, ka'amtsalil lu'lu'im maknun. Mereka itu bagaikan lu'lu'ul maknun. Lu'lu' itu intan, al-maknun yang terjaga. Ya, maknun terjaga. Kemudian wal muradu bil maknun al makhfiyu al musan, yang dikatakan al maknun al makhfiyu wal al musan, yang terjaga, allati lam yataghayyar safa'u launih wa da'u syams, yang tidak akan merusak, merubah warna, kejernihan warnanya walaupun akibat terjemur matahari. Wala abasa al-aidi, tidak juga ada orang yang iseng yang menjamahnya. Wa syabbahahunna fi maudil akhar bil yaquti wal marjan. Dan pada ayat lain Allah menyatakan seperti yakut dan marjan. Yakut dan marjan ini juga salah satu batu yang indah ikhwah. Ini biasanya diambil dari laut, ya. Batu-batuan laut yang juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab itu untuk perhiasan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rahman ka'annahunnal yaqut wal marjan. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah juga menyebutkan dalam surah Ar-Rahman fihinna khairatun hisan. Di dalam surga ada khairatun hisan. Khairatun hisan, khair artinya wanita-wanita yang baik, hisan yang jelita. Hisan yang jelita. Hurum maqsuratun fil khiyan, yaitu para bidadari yang dia hanya berada di dalam rumah. Jadi bukan para bidadari yang di antara sifat bidadari itu dia nggak banyak keluar rumah, di rumah gitu. Ya, dia tidak banyak melala, tidak banyak bertandang ke sana kemari, walaupun atas alasan ngaji, kan ada juga ikhwah. Demikian. Para bidadari itu dia nggak banyak kemana-mana, dia di rumah, dia betah di rumah, ya, dia betah di rumah. Makanya maksuratun fil khiyam, mereka itu berada terbatas hanya di khiyam. Khiyam itu kan sebenarnya kemah artinya, tapi maksudnya adalah di rumah. Kemudian ikhwah, dalam sebuah hadis yang lain, wa nisaul jannah lasna kanisa'id dunya. Wanita surga tidak sama seperti wanita dunia. Fa innahunna mutahhiratun minal haiti wan nifas. Sungguhnya wanita-wanita surga itu suci dari haid dan nifas. Jadi mereka tidak pernah haid dan juga tidak pernah nifas. Wal busaq, tidak pernah meludah. Wal mukhat, dan juga tidak punya ingus. Dia nggak ada meludah, tidak juga punya ingus. Keluar, masuk, keluar, nggak ada. Ya, nggak ada, cairan itu nggak ada. Kemudian wal ghaid, wal baul wal ghaid, tidak ada air kecil dan tidak ada air besar. Jadi nggak mengalami buang air kecil dan buang air besar. Terus alatnya itu gimana jadinya? Anusnya apa enggak? Allahu alam.
Nggak tahu. Karena nggak disebutkan. Ya. Terus buang angin nggak dia? Allahu alam. Nggak disebutkan. Intinya yang disebutkan, dia tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Itulah dia. Wa hadza muqtada qauluhu walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, untuk mereka para istri-istri yang suci dan mereka kekal dalamnya. Adapun karena kita berbicara masalah gaib, kaidah masalah gaib yaitu tidak membicarakan kecuali yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hanya menyebutkan dia tidak buang air kecil, tidak buang air besar, maka kita hanya bisa sebatas itu, mengatakan sebatas itu. Adapun yang lain-lain seperti yang saya katakan tadi, gimana kalau ada nggak dia buang angin? Kita Allahu alam. Nggak kita katakan ada dibuang, ada anginnya, dan juga kita tidak mengatakan tidak ada, tidak mengatakan tidak ada, karena memang kita nggak tahu. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian ikhwah, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, awwala jumratin talijul jannah suratuhum ala suratul qamar lailatul badr. Bahwasanya kelompok pertama yang masuk surga bentuk mereka itu bagaikan bulan purnama, bersinar. Ini orang yang pertama kelompok rombongan pertama masuk surga, kondisi mereka itu seperti bersinar bagaikan bulan purnama. La yabsuqun, mereka tidak meludah, wala yamtakhitun, tidak ada ingus, wala yataghawwatun, tidak ada buang air besar. Aniyatuhum fiha dhahab, bejana-bejana mereka dari emas, wa amsyatihim minadz-dzahabil fiddah, dan sisir mereka itu terbuat dari emas dan perak, wa majamiruhum al-alut, sementara yang biasa kita bakar dupa ya. Dupa mereka itu dari pohon gaharu ya, tapi ini kan gaharu surga. Ya. Kemudian dupa mereka itu dari surga. Kemudian warashhuhum al-misk. Keringat mereka yang keluar itu apa ikhwah? Wangi kasturi. Bayangkan. Berkeringat, kalau kita kan tahulah gimana keringat kan. Apalagi kalau mak-mak berkeringat. Demikian. Ya, mereka kan berapa lapis itu pakaian mereka. Berkeringat. Keringat mereka itu wangi kasturi. Jadi dia kalau berkeringat, apalagi mungkin lagi sepot kali ya. Berkeringat, gini kan set, masukkan ke botol. Set. Jadi minyak kasturi dia. Demikian. Tapi karena mereka masing-masing berkeringat, nggak butuh lagi minyak kasturi. Jadi nggak laku antum-antum yang jualan-jualan minyak wangi, nggak laku di sana. Udah nggak ada lagi jual minyak wangi. Tapi nanti akan ada pasar di mana siapa yang suka berdagang di dunia, mereka juga nanti akan berdagang di surga kelak. Jadi ada pasarnya, pasar penduduk surga. Ya tentunya bukan mereka mau cari keuntungan, mungkin mau bernostalgia lah kali ya. Bernostalgia, mungkin ada yang jual minyak wangi, jual durian, mungkin adalah durian surga gitu kan. Ya, durian surga, jual baju gitu kan. Dan tinggal mereknya lah, kita nggak tahu tahap merek apa. Demikian ikhwah, ya, nanti akan ada, ya, akan ada di sana. Intinya di surga itu, di situ akan tetap ada setiap apa yang kita inginkan. Ma tashtahil anfus, apa yang diinginkan oleh seseorang. Kemudian walikulli wahidin minhuma zaujatan. Setiap laki-laki yang masuk surga memiliki 2 istri. Itu dia, memiliki 2 istri. Jadi kalau antum yang qadarullah masyafa'ala kepingin poligami namun tak kesampaian, di surga insya Allah. Insya Allah antum akan berpoligami. Ibu-ibu juga terimalah nasib, kalaupun nggak bisa di dunia di poligami, maka di akhirat nggak berani. Kok nggak berani? Di surga nggak ada masalah, ikhwah, nggak masalah. Yang bermasalah kan kalau berpoligaminya kuatlah sikit. Di dunia, ya sebenarnya sih nggak ada masalah kalau memang tepat ya kondisinya tepat, insya Allah nggak ada masalah.
Tapi di akhirat ikhwah azallahu wa iyyakum tidak ada lagi yang namanya cemburu. Semua akan menjadi seperti satu hati. Satu hati, qalbin rajulin wahid, seperti hati satu orang. Seperti diri kita ini. Saya sering katakan, kita satu orang ini, hati kita satu. Tidak ada satupun dari anggota badan kita itu cemburu dengan anggota badan yang lain. Yang kiri tidak pernah cemburu dengan yang kanan, yang kaki tidak pernah cemburu dengan kepala. Dan mereka nggak pernah minta tukar. Kali-kalilah saya yang di atas, kata si kaki. Kalau kata si kepala, saya capek juga sih hari-hari di atas, kepingin sekali-sekali mau di bawah misalnya. Demikian. Si hidung misalnya, nggak ada dia kepingin sekali-sekali saya seperti mulut lah, nggak pernah ikhwah. Ya. Semua berjalan begitu saja dan tidak ada satupun cemburu di sana. Tidak hasad, tidak ada marah, tidak ada iri, dengki dan seterusnya. Kaqal bin rajulin wahid, seperti satu hati. Makanya ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang terakhir masuk surga. Ya, orang yang terakhir masuk surga, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika dia masuk surga, ketika dia selamat dari neraka. Ya, ketika dia selamat dari neraka, maka dia merasa dia sedang diberi oleh Allah nikmat yang belum pernah diberi kepada siapapun sebelum dia. Padahal dia orang yang terakhir masuk neraka, keluar dari neraka. Demikian ikhwah. Ketika dia baru keluar api neraka, dia lihat ke belakang, alhamdulillahilladzi najjani mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, kata orang yang terakhir keluar dari neraka. Taib. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sebatang pohon. Apa katanya? Ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon itu biar aku bisa makan buahnya dan minum airnya. Apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku, kalau aku izinkan engkau mendekat ke pohon itu, apakah engkau tidak akan minta yang lain? Apa kata si hamba? Ya Rabb, ya Rabb, aku tidak akan minta yang lain. Benar kamu nggak minta yang lain? Aku tidak akan minta yang lain. Gitu dia. Akhirnya Allah izinkan dia untuk mendekat ke pohon tersebut. Ikhwah, itu pengalaman dia pertama sekali ketika dia keluar dari neraka. Karena di neraka itu juga ada teduhan. Di neraka juga ada teduhan, tapi teduhan neraka itu panas. Kalau kita di dunia yang membuat kita segar, air, apa lagi? Angin, apa lagi? Pohonnya teduhan. Apakah itu pohon, apakah itu awan? Itu hal-hal yang membuat kita bisa nyaman. Tetapi di surga semua ini panas. Teduhannya panas, anginnya panas, airnya juga panas. Demikian ikhwah. Ada yang dingin? Ada, tapi dinginnya sangat dingin sekali. Panasnya sangat panas sekali, dinginnya sangat dingin sekali. Demikian. Makanya ketika dia keluar dari api neraka, dia lihat ada pohon, ya kepingin untuk pertama sekali sejak akhirat, sejak hari kiamat, dia ingin berteduh di bawah pohon dan ingin minum air yang segar. Belum pernah minum air segar karena baru keluar neraka. Makanya ketika Allah tanya, nanti kamu minta yang lain, ya Rabb, enggak akan minta yang lain, yakin. Nah demikian. Ya, aku tidak akan minta yang lain. Oke, akhirnya Allah izinkan. Ketika dia sudah berteduh di bawah pohon tersebut, kemudian dia minum airnya, Allah tumbuhkan pohon yang kedua yang lebih rindang dibandingkan pohon pertama. Orang ini melihat, ini yang terakhir keluar neraka dan yang terakhir masuk surga. Lihat, wah itu lebih paten lagi. Ya Allah, minta yang itulah. Dekatkanlah yang di sana. Loh, tadi kan kamu sudah janji, tidak minta lagi. Ya Allah, mintalah itu. Nanti minta yang lain. Enggak, ya Allah, enggak akan minta lagi. Inilah yang terakhir. Kalau bahasa kita, swear. Terakhir enggak minta lagi lah. Insya Allah ini yang terakhir. Betul ya? Oke. Allah dekatkan. Udah? Minumlah dia di situ. Kemudian beristirahat dia di situ. Allah tumbuhkan pohon yang ketiga yang lebih baik, lebih rindang dibandingkan pohon yang kedua.
dia tengok lagi. Itu bagus lagi. Kemudian dia minta lagi. Ya Rabbi, qarribni min hadhi syajarah. Ya Rabbi, wahai Tuanku, dekatkanlah aku ke pohon itu. Allah katakan lagi, loh tadi kan katanya nggak minta lagi. Gitu. Tapi pohon yang ketiga ini ikhwah, sudah di dekat pintu surga. Sedekat pintu surga. Nanti kamu minta lagi yang lain. Enggak ya Allah yang terakhir. Ya Allah minta ya Allah gitu. Dekatkan pohon itu, bagus sekali itu pohon. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tapi ingat ya, enggak minta lagi. Iya ya Allah enggak minta lagi. Dah diizinkan Allah mendekat ke pohon yang ketiga. Tapi di sana dia senang lah ikhwah. Tapi ketika dia minum dan berteduh di bawah pohon yang ketiga, pohon itu tumbuhnya di mana? Dekat pintu surga. Dia dengar penduduk surga. Ya, mungkin menikmati nikmatnya, kemudian dengan para bidadarinya, dengar suara-suara. Enak sekali masuk surga ini. Demikian. Akhirnya dia minta lagi. Ya Allah, masuk surga ya Allah. Itu ikhwah manusia. Udah berapa kali dia janji? 4 kali dia janji. Yang ketiga janjinya. 3 kali janji. Itulah ikhwah. Dan ketika dia masuk surga, ya, ketika masuk dan dia orang yang terakhir masuk surga. Ketika dia masuk surga, tengok-tengoknya surga. Ya Allah, sudah penuh. Kompleknya sudah penuh, gitu kira-kira. Ya Allah, ternyata sudah penuh, gimana ini? Kalau dia orang Medan, cemana ini? Gitu kira-kira. Gimana ini ya Allah sudah penuh? Kata Allah, coba kamu angan-angankan, kamu membayang-bayangkan bagaimana kemewahan-kemewahan dunia. Dibayangkanlah semua kemewahan-kemewahan, kenikmatan dunia dibayangkan sebayang-bayangnya sehingga habis sudah nggak ada lagi. Kalau dia membayangkan istana di dunia, dibayangkannya dengan yang istana yang paling mewah, yang paling megah, yang paling besar, mungkin yang paling tinggi, semua yang paling. Demikian. Kemudian kalau dia membayangkan seorang wanita yang cantik, dia bayangkan yang paling cantik dan paling cantik. Udah kata Allah, sudah ya Allah, untukmu 10 kali lipat. Apa katanya? Ya Allah, janganlah engkau mengolok-olokku gitu. Apakah engkau mengolok-olokku sementara engkau ada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam? Dia nggak percaya ikhwah. Dia nggak percaya. Kata Allah, udah kamu di surga. Dan 10 kali lipat dengan semua harta yang ada, kenikmatan yang ada di dunia. Dia ikhwah merasa dialah orang yang paling mendapatkan kenikmatan surga. Belum pernah ada orang yang merasakan nikmat yang lebih bagus, lebih istimewa ketimbang nikmat yang Allah berikan kepada dia, padahal dia di level surga yang terakhir. Itu ikhwah. Di level surga yang terakhir. Begitulah dikarenakan memang sudah dicabut yang namanya kedengkian. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian ikhwah, Rasulullah juga pernah mengatakan, walau anna imra'atan min ahlil jannah ittalaat ila ahlil ardi la adha'at ma bainahuma wala mala'athu rihan. Seandainya penghuni surga, ya, apabila wanita penghuni surga itu muncul ke bumi, maka sinarnya akan dia akan bercahaya, cahaya itu akan memenuhi semua dunia. Kemudian aromanya akan memenuhi semua dunia. Jadi bumi ini menjadi wangi. Itu dia, nggak tahu ini merek apalah, kita nggak tahu lah wanginya, yang jelas ini wanginya wangi dari surga. Cahayanya itu memenuhi dunia, wanginya juga akan memenuhi dunia. Wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wan fiha. Sungguh penutup kepala penduduk surga, wanita surga itu lebih mulia, lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Demikian ikhwah. Nggak tahu kita ini dari mana. Makanya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Itulah ikhwah. Detailnya yang Rasulullah SAW bicarakan tentang hurun ain yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi dalam wasiat yang ke berapa tadi? Ke-13, ya. Yang ke-13. Dan penduduk surga itu juga nyanyi, wanita surga juga nyanyi.
Ya. Apa nyanyinya? Ada nyanyinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW. Inna azwaja ahlil jannati la yughanniyani azwajuhunna bi ahsani aswati ma sami'a ahadun qattun. Sesungguhnya para bidadari surga itu bernyanyi di hadapan suami-suami mereka dengan suara yang merdu yang belum pernah terdengar semerdu itu. Demikian. Dan dia bernyanyi di hadapan suami-suaminya. Apa lirik lagunya? Nahnul khalidatu fala tamnuh fala yamutnah. Apa lagi? Nah, nahnul khairatul hisan azwajun qaumun kiram. Di antara liriknya, kami adalah wanita-wanita yang terbaik, istri umat ataupun kaum yang mulia. Yanzurna biqurrati ayun, dan mereka yang melihat dengan mata yang jeli. Juga syair mereka, nahnul khalidatu fala yamutnah, kami wanita-wanita yang kekal tidak akan mati. Nahnul aminatun fala takhafnah, kami aman dan tidak merasa takut. Nahnul muqimatun fala yazi'annah, kami itu selalu mukim, tak pernah pergi-pergi. Nah, dari tadi penduduk surga, manusia surga itu nggak pergi-pergi, di rumah aja. Itu dia. Jadi ibu-ibu tiru yang para bidadari lah. Demikian. Kecuali kalau dia jualan lah, mau gimana lagi kan? Mau tidak mau dia harus pergi. Demikian ikhwah. Kemudian ada lagi lagu yang lain. Nyanyi yang lain. Innal hurun ain la tughannina fil jannah. Sesungguhnya para bidadari itu, mereka itu bernyanyi di surga. Mereka katakan, yaqulna nahnul hurul hisan khabi'na li azwajil kiram. Kami adalah hurun hisan, yaitu wanita-wanita yang baik. Kami memang disembunyikan untuk laki-laki yang mulia. Untuk istri suami-suami kami yang mulia. Kemudian para bidadari-bidadari ini juga akan membela para laki-laki ketika si laki-laki ini disakiti oleh istrinya. Misalnya antum punya istri antum menyakiti hati antum. Atau istri antum tumbuk antum misalnya. Atau nampar suaminya. Atau diucapkan dengan ucapan penghinaan misalnya. Maka bidadari-bidadari antum nanti di surga itu berbicara. Apa katanya? Dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi SAW, dia mengatakan, La yu'dhil mar'atu zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuh minal hurun ain. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, kecuali para bidadarinya akan mengatakan, La tu'dhihi qatalakillah. Jangan kamu sakiti suami kami itu. Nah, gitu. Jangan kamu sakiti mereka. Semoga Allah membunuhmu, memerangimu. Fa inna ma huwa dakhilun indak. Dia itu hanya sementara bersamamu. Yushiku ayyufariqaki ilaina. Sebentar lagi dia akan datang kepada kami. Nah, demikian. Jadi para ibu-ibu jangan sakiti hati suami-suaminya. Baik hati maupun fisik. Ya, jangan disakiti. Karena nanti kami akan dibela oleh para bidadari. Asyik. Kami dibela oleh para bidadari. Ada ibu-ibu yang bertanya, Ustadz kalau kami yang disakiti, adakah para bidadari yang membela kami? Saya katakan Allahu a'lam. Kan nggak ada dalilnya gimana? Ya, Allahu a'lam, nggak ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia. Dan kemudian para laki-laki ini kata Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan, yu'til mu'min fil jannati quwwatu kadza wa kadza. Ya Rasulullah, ayutiqana dzalik. Laki-laki itu diberi kekuatan yang jauh lebih kuat dibandingkan dia di dunia. Kemudian beliau mengatakan yu'tina quwwata mi'atur rajul. Satu laki-laki di surga itu diberi kekuatan 100 orang laki-laki. Perbandingannya. Kekuatan 100 orang laki-laki. Kekuatan apa ini? Kekuatan berhubungan intim. Itu dia. Jadi kalau antum sekali sudah lepoh misalnya, di surga 100 kali masih kuat. Begitu ikhwah. Itulah perbandingannya. Oke? Ya semoga
artinya supaya semangat untuk masuk surga. Karena akan ada yang menanti. Demikian ikhwah. Kalau sekarang masih harus doping gitu kan supaya kuat. Nah, di surga enggak. Kekuatannya melebihi seperti sama dengan 100 kali lipat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau yang masih jomblo nggak paham ini. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum terkait dengan masalah hurun 'ain yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian ikhwah. Itulah yang harus dikejar ya. Dikejar, membuat semangat para pemuda-pemuda, semoga dia mendapatkan para bidadari. Terus kalau seorang pemuda yang sudah punya istri gimana? Kemana tuh istrinya? Kalau istrinya juga masuk ke surga, maka mereka akan menjadi suami istri nanti di surga kelak. Ya, akan menjadi suami istri surga kelak. Muncul lagi pertanyaan, lantas bagaimana kalau seorang istri yang memiliki suami lebih daripada satu? Misalnya dia menikah, setelah menikah 3 bulan meninggal suaminya. Terus selesai masa iddah nikah lagi, 3 bulan meninggal lagi. Orang yang ketiga takut jadi kan ini kok meninggal aja. Misal. Ini misal aja misal. Udah. Akhirnya menikah lagi. Terus kalau semua suami-suami yang meninggal itu masuk surga. Dan dia juga masuk surga. Dia bersama suami yang mana? Ada 3 pendapat di sini ikhwah. Pertama yaitu yang mengatakan bahwasanya suami yang terbaik. Yang kedua, silahkan dia pilih. Yang ketiga, suami yang terakhir. Dia bersama suami yang terakhir. Semua 3 pendapat ini ikhwah. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya dia memilih siapa yang paling soleh di antara mereka. Tapi hadisnya hadis dhaif. Yang pendapat yang kedua, dia yang memilih, si perempuan yang memilih. Mana suami yang dia sukai. Ini pendapat yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi pendapat ini sepertinya tidak ada dalilnya. Yang ketiga yaitu suami yang terakhir. Suami terakhir. Dan juga hadis-hadisnya juga hadis yang banyak hadis dhaif. Tapi dari beberapa sanad dan makna yang mirip, hadis ini lebih dekat pada kebenaran. Karena banyak hadis-hadisnya sehingga bisa naik menjadi hadis yang hasan. Maka Syekh Al-Albani menghasankan hadis tersebut, yaitu wanita itu bersama yang terakhir, istri suaminya yang terakhir. Hadis itu diriwayatkan, disahihkan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, di mana dari Hudzaifah dia berkata kepada istrinya, in syi'ti an takuni zaujati fil jannah fala tazawwaji ba'di. Kalau Hudzaifah bin Yaman, kalau kamu mau menjadi istriku nanti di surga, maka jangan lagi menikah setelahku. Wa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha fil dunya. Sungguhnya wanita itu di surga itu bersama suaminya yang terakhir. Itu perkataan Hudzaifah ibnul Yaman. Demikian ikhlas kepada istrinya. Ummu Darda pernah dilamar oleh Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu Ummu Darda dan Abu Darda ini kan memang orangnya zuhud kan. Ya. Ketika Abu Darda meninggal, wafat, lantas Muawiyah bin Abu Sufyan itu melamar Ummu Darda. Ummu Darda tidak menerima lamaran tersebut karena dia ingin nanti di akhirat bersama Abu Darda. Itu ikhwah. Intinya bahwasanya pernikahan itu memang bisa bertahan bukan hanya di dunia sampai juga di hari akhirat. Adapun kalau laki-laki punya istrinya 4, itu bagaimana? Dia bersama istrinya semua. Bersama istrinya semua.
Demikian. Yang istri-istrinya yang masuk surga. Ya, bersama istri-istri yang masuk surga. Kalau dia masuk surga, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amal min syai', dan orang-orang yang masuk surga kami akan ikutkan dia dengan keluarga-keluarganya yang beriman dengan dia, akan kami ikutkan bersamanya. Wa ma alatnahum min amal min syai', dan kami tidak akan menzalimi sedikit pun amalannya. Jadi mereka akan digabungkan semua dengan anak-anak dan dengan istri-istrinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sedikit tafsiran ataupun tafsilan rincian hurun ain yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, nadhara ilaina al-Hasan wa nahnu haulahu syabab. Ketika Hasan al-Basri menoleh ke arah kami, waktu itu kami masih muda-muda, beliau mengatakan, ya masyarakat syabab, wahai anak muda, ama tastaquna ila hurun ain, tidakkah kalian rindu dengan para bidadari? Demikian. Artinya ini pertanyaan tapi bukan tidak memerlukan jawaban. Pertanyaan tidak memerlukan jawaban. Tentunya jawabannya ya pasti, ya kan? Pasti akan rindu, tapi untuk mendapatkan itu perlu perjuangan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat untuk wasiat yang ke-13. Allahu a'lam bissawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh juga di 0813 600 661. Tolong. Ada yang mau langsung silakan. Boleh di 0813 600 661. Baik. Apakah di surga kita boleh menggauli para bidadari dalam satu ranjang? Antum yang penting masuk surga aja dulu ya. Itulah dia. Yang penting masuk surga dulu lah ya. Kalau mengenai boleh apa enggak boleh, ya karena memang enggak yang namanya aturan membuka enggak boleh harus menutup aurat segala macam, itu kan syariat itu di dunia. Apakah nanti ada aturannya di surga? Allahu a'lam bissawab. Yang jelas yang penting masuk surga dulu lah, ya masuk surga dulu. Insya Allah tahulah nanti gimana aturannya di sana. Boleh nggak berdua begitu, bertiga main bareng, Allahu a'lam. Bagaimana membangunkan anak usia 12 dan 11-12 tahun yang tidak mau sholat subuh dan suka berbicara kasar kepada ibunya? Ikhwah, antum harus ingat, anak-anak itu tidak mungkin begitu lahir dia katakan bodoh mama, itu nggak mungkin. Itu pasti dia dapat dari yang lain. Anak-anak itu memang mereka itu suka meniru. Kok nggak ada yang anak-anak itu begitu lahir tiba-tiba kasar, tuh nggak ada. Pasti ada yang dia tiru. Ya, pasti ada yang dia tiru. Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir di atas yang suci, bersih. Demikian. Bersih di sini artinya mereka enggak punya apa-apa. Tidak ada bicara kasar. Wong sebelumnya juga dia tidak bisa ngomong apa-apa. Apa yang dia omongi, ya, apa yang dia dengar dari kita. Omongan yang pertama dia dengar omongan siapa? Ibunya dan ayahnya, orang sekitar dia, kakaknya, omongan orang-orang di dalam rumah. Kalau mereka kasar, otomatis si anak juga akan kasar. Jadi sebelum anak itu kita katakan kenapa dia kasar, kita harus introspeksi kita dulu. Demikian, ikhwah perlu kita ketahui bahwasanya seorang yang bicara kasar sering tidak tahu kalau dia kasar. Ya, sering tidak menyadari kalau dia kasar. Makanya taunya dia lebih akurat yaitu apabila ada seorang muslim yang mengingatkan dia,
Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin dari mukmin yang lain. Demikian ikhwah. Jadi tidak mungkin dia tiba-tiba kasar ini anak, kecuali ada yang ditirunya. Jadi kalau dia kasar berarti coba perhatikan dulu sekitar kita. Jangan-jangan kita memang bicara kasar sehingga ditiru oleh si anak. Bagaimana bangun anak usia 11-12 tahun? Ikhwah, 11-12 tahun itu sudah besar loh. Iya kan? Sudah besar. Sedangkan perintah sholat itu kan semenjak usia 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka usia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Pukul dia ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Jadi gimana? Ya suruh bangun. Makanya ikhwah mulailah dari 7 tahun. Demikian. Mulai dari 7 tahun. Insya Allah 7, 8, 9, 10. Berarti kan 3 tahun prosesnya mengajak. Ingat, tanpa pukul, tanpa hardikan, tanpa teriakan. Mengajak, perintah, ayuna. Sehari 5 kali. Barang siapa yang memiliki anak yang sudah usia 7 tahun, dia tidak suruh anaknya itu sholat subuh, maka orang tuanya berdosa, si anak nggak berdosa yang nggak sholat. Karena dia belum balik. Orang tuanya berdosa karena nggak menyuruh. Jadi dia wajib menyuruh anaknya 5 kali sehari. Nyuruhnya pun nyuruh yang serius. Nah, sholatlah nak. Terserahmu lah, yang penting mama sudah kasih tahu. Nggak bisa begitu. Harus nyinyir ikhwah. Sebagaimana kita menyuruh dia sekolah gimana? Cepat nah, udah jam 8 gimana sih? Begitu kan cerewet keluar cerewetnya. Seringnya ikhwah, kebanyakan kita itu nyuruh anak sekolah itu bisa dicerewetin, tapi nyuruh anak sholat seperti ada dispensasi. Ya terserah, mau sholat ya sudah, enggak ya enggak apa-apa. Begitu ikhwah. Tapi kalau masa sekolah, Masya Allah, luar biasa. Itu ikhwah. Jadi dimulai dari 7 tahun, 10 tahun juga enggak sholat, pukul. Tapi ingat, pukul itu untuk memberi pelajaran, bukan untuk menghajar. Bukan berarti sudah 10 tahun, enggak sholat. Enggak. Wing gitu, bebirat punggung. Itu zolim namanya. Bukan untuk menyiksa. Ya, bukan untuk menyiksa. Mukul itu bukan untuk menyiksa. Tapi sekedar untuk menyakiti dan si anak terasa sakit dan biar dia takut. Tapi bukan sampai membekas. Kalau ada pukulan sampai membekas itu zolim. Nanti dituntut si anak di akhirat. Makanya kalau saya sering katakan kalau ibu-ibu dan bapak-bapak marah, jangan memukul ketika marah. Karena tidak akan terukur. Kalau kita sedang nggak marah, kita menghukum sedang nggak marah, insya Allah kita bisa menghukum. Terus sakit tapi tidak berbekas. Tapi kalau lagi marah, ikhwah nggak begini, dari bunyi pun dia kan, syung gitu. Kalau sudah bunyi syung, mendarat, bekas ikhwah. Kalau udah bekas berapa hari sembuhnya? Antum nggak pernah dipukul sampai bebirat? Belum pernah? Pengen. Demikian. Jadi pukul silahkan, ya, tapi jangan sampai bebirat, nggak boleh. Itu zolim namanya. Makanya kalau ada orang yang kena pukulnya melebihi dari ukuran, tak terukur, nggak berubah ikhwah sifatnya. Ya, kalau coba ingat-ingat lagi waktu kita sekolah dulu, yang sering kena hukum itu aja orangnya. Ya. Yang lompat pagar dia, yang nelap SPP dia juga, demikian. Yang nembak di kantin dia juga, demikian. Beli 1, ambil 2, minta balik. Itu ikhwah. Jadi ya itu aja orangnya. Kenapa? Dia dipukul, bola-balik dipukul, tapi nggak ada berbekas. Seharusnya kan pukul itu agar si anak menjadi berubah. Itu ikhwah. Dia diajak. Kalau 10 tahun, pukul. Ustadz, jika seorang wanita yang baik menikah dengan laki yang zalim, suaminya tidak masuk surga, bagaimana keadaan istri tersebut di surga? Syukron. Iya ya. Apa dia nunggu suaminya? Kan suaminya kalau dia masuk Islam, kalau dia sudah Islam, kalaupun dia masuk neraka, dia bakal
dia bakal masuk surga. Ya udahlah Bu, Ibu masuk surga dulu aja lah ya, nanti gimana, apa nunggu, apa nanti suruh pilihan, Allahu a'lam. Karena nggak bisa kita tentukan gimana ini masalahnya. Ya, kalau suaminya jelas kafir, itu jelas. Ya, seperti Asia, suaminya kafir, nah, demikian itu kan sudah jelas. Ini suaminya muslim, suatu hari nanti bakal masuk ke dalam surga yang Allah sebutkan al-jahannamiyun. Mantan penduduk jahanam yang masuk surga dikatakan al-jahannamiyun. Itu dia, ada gelarnya. Oh, itu penduduk jahannamiyun, artinya mantan penduduk neraka jahanam. Apakah mereka nanti akan balik? Allahu a'lam. Bagaimana bila saat muda tidak pernah sholat, apakah harus dikodok? Enggak, insya Allah enggak. Walaupun jumhur para ulama mengatakan kodok, tapi Allahu a'lam bishawab, saya cenderung mengatakan tidak dikodok. Ya, tidak dikodok. Karena ikhwah, kalau dikodok, sholat itu adalah ibadah yang ada batasan waktunya. Ibadah yang ada batasan waktu. Kalau dia sengaja melanggar batasannya, bahkan enggak sholat hingga selesai waktunya, tapi dia niatnya nanti ketika sudah tua baru mengkodok, terus apa fungsi daripada waktu? Demikian ikhwah, apa fungsinya waktu kalau toh juga bisa dikodonya? Jadi ikhwah, sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah, tidak ada kodo bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat hingga habis waktunya. Tak ada kodo. Jadi bagaimana? Taubatan nasuhah. At-taubatu minadzam kaman la dzambalah. Mereka at-taibuna minadzam, orang yang tobat dari dosa seperti yang tidak ada dosa sama sekali. Ikhwah, jadi enggak perlu mengkodok. Permasalahan mengkodok ikhwah. Usia 15 tahun dia balik. Kemudian 50 tahun dia tobat. Berarti berapa tahun dia enggak sholat? 15. 35 tahun dia enggak sholat. Sudah, tobat dia usia 50 tahun. Berarti kalau mengkodok perlu berapa tahun? Untuk mengkodok yang 35 tahun itu. Berarti butuh 35 tahun lagi. Usia 55 meninggal dia. Gimana? Masih ada 30 tahun lagi, belum selesai. Makanya ikhwah, Allahu a'lam bishawab, tidak ada kodok. Kalau sudah dia sengaja tidak ada kodok. Jadi bagaimana? Tobat nasuhah. Demikian ikhwah. Sepertinya sudah geluduk-geluduk ya. Demikian. Saya kira itu saja kajian kita. Mungkin antum yang pakai sepeda motor banyak ini bisa cepat pulang ya supaya enggak kehujanan. Saya kira itu saja ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.